pikiran kita kembali ke masa lalu dan tinggal di situ, tinggal di masa lalu. Shalom, selamat jumpa kembali saudara dalam Voice of Hope hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai menyesal. Nah, menyesal, orang biasanya menyesal itu karena ada sesuatu yang dia lakukan di masa yang lalu yang menurut dia salah, ya. Salah mengambil keputusan, salah memilih, dan sebagainya, yang akhirnya apa yang terjadi hari ini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dan memang manusia, rasanya semua manusia dewasa pasti pernah yang namanya menyesal. Bahkan ternyata Alkitab juga mencatat Allah sendiri pernah menyesal. Waktu di Kejadian ketika sebelum air bah itu dikatakan menyesallah Allah karena telah menciptakan manusia. Tapi ya yang menarik juga di ayat lain dikatakan Allah bukan manusia sehingga dia harus menyesal. Nah, jadi mana yang betul? Allah bisa menyesal atau tidak? Tapi ini topik lain, nanti kita akan bicarakan lain waktu. Tapi yang saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang harusnya terjadi setelah menyesal itu. Karena biasanya orang berpikir begini, waduh, saya salah ya. Coba seandainya kalau bisa diulang, saya tidak akan melakukan ini atau memilih ini atau mengambil tindakan ini. Kalau bisa diulangi, ya, entah itu berapa saat yang lalu atau berapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, biasanya orang berpikir seandainya itu bisa diulangi. Tapi dengarkan saya saudara, seandainya pun kita diberi kesempatan yang diulangi lagi sejarah itu, percayalah bahwa kita akan kembali melakukan kesalahan yang sama. Karena kita dikembalikan ke masa itu dengan pengetahuan kita di masa itu. Maunya kita kan kita dikembalikan ke situ dengan pengetahuan sekarang. Lah kalau kita bisa kembali ke masa itu dengan pengetahuan sekarang, itu namanya kita jadi bisa meramal, tidak fair jadinya. Ya. Tapi itu tidak penting. Karena memang bahkan Allah sendiri pun bisa dikatakan menyesal. Yang penting adalah apa what next setelah kita itu dikatakan menyesal. Nah, kalau kita melihat bagaimana ketika Allah menyesal, dia kemudian melakukan satu tindakan lain, ya, melakukan sesuatu yang berbeda, gitu ya. Nah, memang biasanya begini, menyesal itu membuat orang itu berduka cita, susah. Tidak ada orang yang menyesal itu senang, gitu ya. Nah, ada satu ayat yang menarik di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa ke keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, menyesal memang mendatangkan duka cita. Tapi yang bagusnya adalah ada duka cita atas menurut kehendak Allah. Yang artinya apa? Ketika kita menyesal, kita tidak berhenti di situ. Atau berhenti atau pikiran kita kembali ke masa lalu dan tinggal di situ, tinggal di masa lalu. Yang penting adalah kalau hari ini mungkin saudara menyesal, sudah deal dengan orang yang salah, bahkan mungkin ada yang menyesal menikah dengan orang yang salah, itu tidak bisa diulangi, tidak bisa dikembalikan ke mana masa itu. Yang penting itu apakah itu mendatangkan pertobatan atau tidak. Kalau tidak mendatangkan pertobatan, itu sama dengan dikatakan menyesal yang atau duka cita yang dari dunia ini, itu menghasilkan kematian. Saudara percayalah, mungkin Anda pernah menyesal, bukan Anda tidak sendirian. Setiap kita, saya juga berapa kali menyesal, ya. Tetapi apa yang kita lakukan setelah istilahnya kata menyesal itu muncul dalam hidup kita? Kita berduka cita. Apakah duka cita itu menurut dunia yang membawa kita kepada kematian? Artinya kematian mungkin kita tidak mati secara jasmani, tapi mati idenya, mati actionnya, mati masa depannya. Kita tidak berpikir lagi ke depan. Kita mendapatkan duka cita, kita menyesal lalu mendapatkan duka cita. Apakah itu seturut dengan kehendak Allah yang membawa kepada pertobatan? Artinya bahwa pertobatan dalam hari ini itu
metanoia, ya, berubah berpikirnya. Oh, di masa lalu kita dengan melakukan tindakan ini salah gitu. Ya, jangan lakukan hal yang sama lagi. Berubah gitu. Ya. Kita berubah di dalam berpikir kita. Mungkin memang kita perlu minta hikmat Tuhan. Tuhan, tolong saya. Biasanya kan kita salah itu karena kita tidak berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pimpinan Tuhan. Lalu kita keliru di dalam memilih. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Roh Kudus, kita dituntun oleh Roh Kudus, ya memang seringkali kita cuma lalai saja. Tidak melibatkan Roh Kudus di dalam tindakan kita. Nah, mungkin kita harus selalu belajar. Setiap hal kecil pun, bahkan mungkin kita mau makan saja. Mungkin kita perlu berlatih, bertanya, Roh Kudus, Tuhan, betul enggak saya menikmati ini? Betul enggak saya lakukan ini? Dan saya percaya, kita berubah di dalam pikiran kita mengalami pertobatan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun, memimpin langkah kita dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus menyertai kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.